Perusahaan air minum daerah atau Perumda Tirta Nadi Provinsi Sumatera Utara membantah isu korupsi yang beredar di masyarakat sebesar 73,2 miliar rupiah. Disampaikan bahwa isu korupsi di Tirta Nadi itu adalah bohong dan fitnah. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Umum Perumda Tirta Nadi Kabir Bedi usai kegiatan zikir dan doa bersama menyambut Tahun Baru 2024 di Masjid Ma'ul Haya Perumda Tirta Nadi Jalan Sisingamaraja Medan pada Kamis 4 Januari 2024. Terkait dana penyertaan modal sebesar 73,2 miliar rupiah dari pemerintah Provinsi Sumut, Tirta Nadi memastikan bahwa dana tersebut aman dan telah didepositokan di Bank Sumut sebagai surat deposito berjangka. Hal itu juga ditegaskan Kepala Divisi Keuangan Perumda Tirta Nadi. Dana yang ditransfer dari Pemko Medan sebesar 73,2 miliar rupiah kepada Tirta Nadi selanjutnya langsung kita depositokan di Bank Sumut dalam bentuk surat deposito berjangka. Isu penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai 73,2 miliar yang ada di Perumda Tirta Nadi Provinsi Sumatera Utara. Dapat kami sampaikan, penyertaan modal tersebut ditujukan untuk membangun beberapa instalasi pengolahan air bersih yang ada di Perumda Tirta Nadi Provinsi Sumatera Utara. Selama ini informasi yang beredar di masyarakat terjadi simpang siur yang menyampaikan bahwa beredar informasi bahwa uang 73,2 miliar milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sudah disertakan modal di Perumda Tirta Nadi Provinsi Sumatera Utara ini dikorupsi. Dapat saya tegaskan, saya jelaskan bahwa uang penyertaan modal pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 73,2 miliar tersebut ada di Perumda Tirta Nadi dan tidak ada dikorupsi. Dalam kesempatan itu, Perumda Tirta Nadi juga memberikan penjelasan mengenai isu kualitas air yang kurang bersih. Tirta Nadi telah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 dan menyatakan bahwa gangguan kualitas air bersifat sementara, mungkin disebabkan oleh faktor pipa bocor dan saluran drainase. Dari Perumda Tirta Nadi itu air yang keluar daripada instalasi itu sudah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023. Itu sangat clear. Hanya saja kadang-kadang terjadi gangguan di masyarakat, kualitas itu bisa saja terjadi nomor satu akibat drainase. Ada perbaikan drainase, itu pecah pipa. Akibat pecah pipa, air dalam drainase atau kotor itu masuk ke dalam pipa, sehingga waktu pas disatukan, dikoneksi kembali, dihubungkan, dipompa, airnya tersebut sampai kepada masyarakat. Tapi itu tidak permanen, sifatnya sementara. Apakah dengan demikian kita harus menghentikan pembangunan drainase? Tidak, kita harus sama-sama saling mendukung. Namanya pembangunan itu mesti dijalankan, baik jalan, drainase maupun air bersih semua harus berjalan. Namun di dalam pembangunan tersebut kadang-kadang adalah sedikit dampak yang mohon maaf kita minta maklum kepada masyarakat. Kalau ada gangguan ditelepon ke 1592 maka kami akan mengirimkan mobil tangki sebagai pengganti daripada layanan tersebut. Walaupun terganggu, tapi kami harus tetap bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan mobil tangki kepada masyarakat. Silakan telepon 24 jam 1592. Untuk meningkatkan kapasitas air, Perumda Tirta Nadi berencana melakukan instalasi me bidang dengan kapasitas 1.100 liter per detik. Saat ini Tirta Nadi sedang membangun instalasi baru di kawasan Johor dan Berayan. Jadi akan ada tambahan kapasitas 2.000 liter per detik yang diharapkan dapat selesai dalam tahun 2024 ini. Sebelumnya pada kegiatan zikir dan doa di awal tahun 2024 itu turut dihadiri mewakili Kesultanan Delhi Dato Adil Freddy Haberham SE, pengurus PBNU Pusat Kiai Haji Hambali, Guru Besar UIN Sumut Profesor Dr. Haji Ansyari Yamamah MA, dan Ustadz Amhar Nasution. Kegiatan keagamaan di sini cukup intens ya, Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution MA. Setiap Jumat pertama kita memberikan ceramah tiap Jumat ini dan sudah lebih kurang 21 tahun. Dan ini mungkin para direktur menanggapi dengan adanya ceramah, lahirlah insan-insan yang berakhlak mulia, lahirlah insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Di samping itu juga dengan adanya kegiatan zikir untuk tatma'innah qulub, menenteramkan jiwa. Dan hari ini digagas oleh NU dengan jamaah zikir Al-Kubra. Bagus namanya ya. Jadi yang namanya zikir, zikrullah zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
Dengan berzikir kamu menjadi orang yang beriman, dengan berzikir engkau menjadi tentram jiwa, dengan berzikir adalah usaha mengingat Allah, tentu melahirkan kepribadian-kepribadian yang baik dan soleh. Nah inilah sebenarnya inti daripada kegiatan zikir dan tausiah. Semoga ini bisa dipertahankan kepada dirut-dirut yang akan datang nanti. Yang pasti ini adalah lembaga pemerintah, penyalur air bersih yang memang merupakan esensi sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, Kabir Bedi menyampaikan bahwa acara zikir dan doa bersama ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tahun 2024. Kabir Bedi juga mengungkapkan bahwa Perumda Tirta Nadi telah mengirimkan 8 orang untuk berangkat umroh dengan 4 orang lainnya akan menyusul. Demikian Waspada TV melaporkan.